والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu di dalam salah satu majelis dari majalisul ilm, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama insyaallah menggunakan waktu yang ada ini untuk mendalami dan menambah pengetahuan kita di dalam warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan, kita masih berada di dalam kitab As-Shalah dari kitab Zadul Mustaqni'. Kita akan masuk dalam bab yang baru, masih berkaitan dengan imamah, tetapi di dalam masalah yang lain. Beliau mengatakan, wa tabtulu salatu ma'munin bi butlani salati imamihi fala istikhlaf. Baik. Artinya kurang lebih begini. Dan salatnya makmum itu menjadi batal dengan batalnya imam. Oleh karena itu tidak ada istikhlaf, tidak ada pergantian imam di dalam salat kalau imamnya itu sudah batal. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalah yang beliau singgung di sini adalah sebuah masalah yang cukup penting di dalam ibadah salat, yaitu sang imam ini di dalam ibadah salat itu ada keterkaitan erat dengan makmum. Apakah batal atau tidak akan kita bahas nanti insyaallah. Cuman para jamaah perlu ketahui bersama bahwa imam dan makmum mereka ada ikatan di dalam salat jamaah itu, mereka terikat satu dengan yang lain. Dan ini banyak sekali jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Bagaimana si makmum itu terikat dengan imam? Bagaimana si makmum itu terikat dengan imam? Sebagai contoh, seorang imam yang dia lupa tasyahud pertama, sehingga setelah dia sujud di rakaat kedua, dia nggak duduk, tapi langsung berdiri ke atas dan tegak berdiri. Kita sebagai makmum apa yang kita lakukan? Kita baca subhanallah, terus paksa biar imam duduk balik, atau kita ikut berdiri? Sudah kita bahas dulu. Kita ikut imam berdiri. Ini kalau imam sudah tegak berdiri, para jamaah. Tapi kalau imam baru tengah-tengah, ragu dia, naiknya tuh pelan-pelan, karena dia ragu, maka kita makmum tegur imam, dan kalau imam balik kita tidak perlu berdiri. Namun contoh kasusnya imam sudah tegak berdiri, maka kita ikut berdiri. Walaupun belum tasyahud pertama. Ini keterkaitan antara imam dan makmum. Contoh lain jamaah yang dimuliakan Allah, bagi mereka yang sholat bersama dengan imam, ya, sholat yang mereka itu bersama dengan imam, dari awal, dari takbiratul ihram, lalu si imam itu lupa sesuatu dalam sholat, sehingga dia harus sujud sahwi, ya. Maka si makmum ikut sujud sahwi dengan imam. Si makmum ikut sujud sahwi dengan imam. Selama sujud sahwi itu sebelum salam. Kalau setelah salam maka makmum bil khiyar. Boleh sujud, boleh tidak. Atau makmumnya itu masbuk,
makmumnya tidak perlu sujud sahwi, dia tambah ke atas. Berapa rakaat yang dia kurang, dia tambah. Namun syahidnya jamaah yang dimuliakan Allah, ada keterkaitan emosional antara si makmum dengan imam. Baik, namun jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang perlu kita ketahui di sini, keterkaitan antara makmum dan imam bukan dalam semua gerakan salat. Ya. Keterkaitan makmum dan imam adalah bukan di semua gerakan salat. Artinya begini, seandainya si imam itu batal, tidak mengharuskan makmum semua batal. Seandainya keterkaitan antara makmum dengan imam dalam semua detail ibadah salat, konsekuensinya begitu para jamaah. Namun kalau kita tinjau dalil-dalil yang ada dan pendapat para ulama, para jamaah akan mengetahui bahwa keterkaitan makmum dengan imam adalah dalam bab takdim dan takhir. Dalam bab takdim dan takhir saja. Ini memiliki pecahan masalah yang banyak ya. Sejauh mana ikutnya makmum dengan imam? Sejauh mana? Apakah dalam semua gerakan salat atau dalam sebagian gerakan salat? Pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab adalah keterkaitan makmum dengan imam hanya di dalam permasalahan rukun-rukun salat, di dalam takdim dan takhir. Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu," apa terusannya? "Liyu'tamma bih." Imam itu dijadikan untuk dicontoh. Contohnya dalam hal apa? Nabi mentafsirkan, "Idza kabbara fa kabbiru." Kalau imam takbiratul ihram, fa di situ artinya segera. Jangan kita makmum imam takbir, kita belum takbir. Masih ngobrol dan lain sebagainya. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, kita ikut ruku. Jangan imam ruku, kita masih asyik baca surat Al-Baqarah. Kapan selesainya terus? Segera ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Imam bangkit, kita bangkit. Wa idza sajada fasjudu. Sujud maka sujud. Jadi, mutaba'atul imam itu ditafsirkan oleh Nabi di dalam hadis itu sendiri. Fa maksudnya dalam hadis itu fakabbiru, farka'u, fasjudu. Itu maknanya adalah tertib, kita segera mengikuti imam. Bukan maknanya semua gerakan salat. Baik, oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, wallahu a'lam bishawab, seandainya terjadi perbedaan pendapat antara makmum dan imam di dalam tafasil gerakan salat, kemudian makmum merojikan pendapat yang tidak sesuai dengan imam, pendapat yang akrab adalah makmum mengikuti apa yang dia ketahui dari dalil. Misalnya jamaah, bangkit dari ruku, imamnya sedekap. Sedangkan kita pendapatnya, kalau bangkit dari ruku, tangan kita lurus. Maka tidak ada keharusan kita mengikuti imam. Namun kita memilih apa yang kita lebih dekat kepada kebenaran. Saya lebih condong pendapat yang mengatakan tangan kembali lurus, maka kita kembali lurus. Dan ini yang dirujukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Termasuk ya di dalam duduk tawarruk dan iftirash. Termasuk dalam permasalahan kunut. Kalau imam kita kunut, kebetulan kita tidak perlu mengangkat tangan untuk kunut. Kenapa demikian? Karena pendapat yang sahih, makna innama ju'ilal imamu liyutamma bih, bukan dalam semua gerakan rincian salat. Tetapi pokok-pokok gerakan salat, rukun-rukun gerakan salat, dan apa yang sesuai dengan dalil. Walaupun tidak kita pungkiri, banyak dari kalangan para ulama ya, seperti Syekh Ibnu Baz, beliau berpendapat ikut gerakan imam. Sehingga kalau imamnya kunut, kita juga ikut kunut. Kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Apa dalilnya? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk dicontoh. Nah, kalau para jamaah berpendapat seperti itu, silahkan saja. Walaupun yang lebih kuat adalah dalil yang mengatakan mengikuti imam itu dalam perkara-perkara yang benar saja.
Tapi kalau jamaah ingin mengikuti pendapat ulama yang mengatakan kalau imam kunut kita ikut kunut, konsekuensinya jamaah harus mengikuti semua gerakan imam. Jangan heboh pas kunut tok. Kunut kita ikut kunut karena imam juga kunut. Tetapi ketika sholat subuh, biasanya imam duduknya gimana? Miring atau lurus? Iftirash atau tawarruk? Tawarruk tahu para jamaah ya? Tawarruk itu tasyahud akhir. Duduk kita tasyahud akhir itu seperti apa? Itu namanya tawarruk. Kalau iftirash itu duduk di tasyahud pertama. Rata-rata imam di masjid-masjid kita, kalau sholat subuh duduknya mereka bagaimana? Tawarruk. Kita juga harus tawarruk. Bukan kemudian kunut kita angkat tangan, berdalil imam itu diikuti, dijadikan imam untuk diikuti, gantian masalah tawarruk, kita tidak ikut tawarruk imam. Itu sudah salah dalam memaknakan pendapat para ulama. Karena ulama yang mengatakan kita ikut mengangkat tangan kunut, mereka berdalil dengan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, atau sebab lain, yaitu dikhawatirkan muncul fitnah. Kalau para jamaah pendapatnya, oh enggak Ustaz, kita ikut imam yang benar saja, cuman khawatir terjadi fitnah. Keluar masjid benjol-benjol kepalanya, dikeroyok. Maka dalam hal ini silahkan kita kunut untuk menutup pintu fitnah. Cuman yang kedua ini hampir tidak mungkin terjadi di daerah kita. Mungkin atau tidak para jamaah? Justru orang yang dia sudah belajar Quran hadis, lalu dia mengangkat tangan ketika kunut, kelihatan aneh atau tidak? Kelihatan aneh atau tidak? Aneh. Loh, rupanya kunut juga boleh. Orang anggapnya seperti itu. Rupanya kunut juga boleh. Artinya gimana? Para jamaah sholat di mana saja, di masjid yang ada di Banda Aceh, di Aceh Besar, di mana saja, lalu imamnya kunut, jamaah tidak mengangkat tangan, aman. Bisa dipastikan aman. Begitu para jamaah. Jadi kalau kita kunut dengan alasan untuk menutup pintu fitnah, keliru kita. Karena kita dalam kondisi yang kalau kita tidak mengangkat tangan untuk kunut, kita tidak akan terjatuh dalam masalah. Malah orang akan melihat, loh kok kunut itu? Berarti kunut boleh. Malah muncul masalah. Baik, sudah jelas orang yang mau sholat kunut ya pergi ke masjid ini, yang nggak kunut ya pergi ke masjid itu. Mudah permasalahannya. Baik, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, di belakang imam yang kunut kita angkat tangan atau tidak itu sahal, mudah. Para jamaah ikut pendapat mana? Kalau mengikuti pendapat semua mengikuti gerakan imam, silahkan kunut. Tapi konsekuensinya jangan cuma kunut tok. Kalau imam tawarruk kita tawarruk, imam sedekap kita sedekap, imam lurus kita lurus, dan semua gerakan imam kita ikuti. Bisa difahami para jamaah yang dimuliakan Allah? Semoga bisa difahami. Baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kepada masalah yang kita bahas tadi. Kalau imam batal, kita batal atau tidak? Nah, ini kembali kepada masalah tadi. Kita itu ikut gerakan imam itu bagaimana? Seandainya kita mengikuti semua gerakan imam, maka imam batal, kita juga batal. Batal sholat jamaahnya. Bukan batal sholatnya ya para jamaah. Batal sholat jamaahnya. Artinya kalau imam batal, nggak bisa satu orang maju mengganti imam. Tidak bisa. Karena imam sudah keluar. Bagaimana yang dilakukan? Sholat sendiri-sendiri. Itu konsekuensinya. Namun ini pendapat yang lemah. Walaupun sebagian ulama Hanabilah berpendapat seperti itu, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dirujukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang dia itu jadi imam lalu batal, makmum masih terikat dengan sholat jamaah, dan makmum maju ke depan menggantikan imam. Dan tidak ada yang batal, semuanya sholat sampai selesai. Apakah imamnya keluar sebelum batal atau setelah batal? Tidak ada perbedaan. Yang penting imam keluar dari jamaah, langsung otomat di belakang imam maju. Dan ini pendapat yang benar para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini pecahannya banyak. Misalnya ada orang imam yang dia pas masuk sholat, dia lupa sudah wudhu atau belum, padahal belum. Baru teringat ketika dia sedang sholat. Ya, memang imam dari awal dia sholat, dia tidak dalam keadaan berwudhu.
Tetapi nasian, dia lupa. Maka dalam hal ini, kewajiban kita mengikuti imam itu terpartisi dengan gerakan-gerakan rukun tadi. Sehingga silakan imam keluar, maju yang lain. Silakan imam keluar, maju yang lain. Demikian. Atau seandainya memungkinkan imam keluar wudhu, masuk lagi juga boleh. Baik, pernah katanya dulu, dan saya diberitahu oleh orang yang fiqh. Dan dia menyaksikan sendiri, makanya saya berani cerita. Kalau pernah terjadi ya, di salah satu masjid di Saudi ya, ketika imam mau takbir, rupanya lupa sesuatu. Ketika imam sudah takbir Allahu Akbar, dia lupa sesuatu kalau dia belum wudu. Lalu imam itu mengatakan intadhiru qalilan. Kalau bahasa kita itu tunggu sebentar. Imam keluar wudu kan nggak sampai 1 menit. Ya, kalau cepat tuh nggak sampai 1 menit. Balik lagi, takbir, lanjutkan gerakan imam. Nah ini dalam sebagian ulama madhab, mereka membolehkan hal yang seperti ini. Tetapi yang paling akrab ila shawab adalah imam kalau dia batal silahkan keluar, yang belakang maju mengganti. Ada yang mengganti sehingga imam jamaah itu ada pemimpinnya. Nanti ketika imam itu sudah wudu ingin balik lagi silahkan. Boleh nggak imam balik lagi menjadi imam? Boleh. Dalilnya apa? Rasulullah SAW ketika beliau sakit, beliau menyuruh Abu Bakar menjadi imam sholat. Ketika pertengahan sholat, rupanya Nabi SAW sanggup keluar dari rumah, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, masuklah Nabi dari depan. Para sahabat semuanya melihat Rasulullah SAW masuk ya, dari pintu rumahnya beliau. Mereka semuanya subhanallah, subhanallah ke Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Abu Bakar tidak paham. Akhirnya para sahabat menepukkan tangan mereka di paha-paha mereka. Lalu Abu Bakar menoleh. Rupanya Rasulullah SAW datang. Akhirnya Nabi berdiri di sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar mau mundur waktu itu. Kata Rasulullah, makana, tetap di tempat. Rasul duduk, karena beliau waktu itu sholatnya sambil duduk. Duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sebelah kanan Rasulullah Abu Bakar. Orang sahabat sholat mengikuti gerakan Abu Bakar, karena kan Rasulullah duduk, tidak kelihatan. Mereka mengikuti gerakannya Abu Bakar, dan Abu Bakar mengikuti gerakannya siapa? Rasulullah SAW. Imamnya siapa jadinya? Rasulullah atau Abu Bakar? Rasulullah SAW. Baik. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kejadian tersebut. Baik, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pembahasan kita ya terkait dengan imam yang dia batal adalah sang makmum mereka tetap melanjutkan salat dan mereka dianggap salat mereka seperti salat jamaah, dan satu orang di belakang imam mereka maju sebagai ganti dari imam. Ini adalah pendapat yang paling sahih dan sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan masuk kepada masalah kedua. Kata beliau di sini, setelah menyebutkan tentang niat, ya, imamah dan lain sebagainya, maka yang dilakukan oleh sang imam adalah membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram. Baik. Beliau mengatakan di sini, qala rahimahullahu taala wa yaqulu Allahu akbar. Sudah lurus semua pembahasan tentang meluruskan shaf sudah kita bahas ya. Tidak perlu kita ulang kembali. Setelah itu imam, setelah niat semuanya sudah beres bagus, lalu imam itu mengatakan Allahu Akbar. Orang yang salat apakah dia imam atau makmum, semuanya mereka takbiratul ihram. Hanya saja kalau salat jamaah makmum mengikuti takbiratul ihramnya imam. Mereka mengatakan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang dimaksud adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan Allah saja, bukan bar saja, bukan mengangkat kedua tangan.
Takbiratul ihram yang itu menjadi permulaan salat adalah seorang itu mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, takbiratul ihram ini dianggap sah manakala seorang mengatakan dengan lisannya. Kalau dia mengatakan dalam hatinya, padahal mampu mengatakan dengan lisannya, maka tidak dianggap takbiratul ihramnya. Alasan yang kuat dalam hal ini bahwa qaulun dalam bahasa Arab adalah pergerakan lisan. Secara asal, kalau orang dikatakan membaca dan berkata, itu dengan lisan, bukan dengan hati. Karena kalau dia membaca dengan hati akan dikatakan bil qalb. Ketika dikatakan secara lepas dengan lisan berkata, maka itu maknanya dengan lisan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menegur orang yang dia salat, 3 kali dia salat salah, datang salah kamu, diulang lagi, 2 kali, diulang lagi, 3 kali. Rasulullah SAW mencontohkan begini tata cara salat. Kalau kamu berdiri akan salat wudu dengan sempurna, setelah itu menghadap kiblat, fakabbir, kata Nabi. Maka engkau bacalah takbir. Kata-kata membaca itu harus dengan lisan, bukan dalam hati. Makanya jamaah yang saya muliakan, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita membaca takbiratul ihram di dalam hati. Salat kita itu tidak sah. Dan yang paling sering terjadi itu kalau kita masbuk, ingin mengejar sujud atau rukuknya imam. Kadang orang menganggap takbiratul ihram itu angkat kedua tangan, mulutnya nggak gerak. Asal diangkat kedua tangan langsung losor sujud atau rukuk. Padahal takbiratul ihram itu yang penting seorang mengatakan Allahu Akbar. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, seandainya ada orang yang bisu, maka yang perlu dilakukan oleh dia adalah dia mengatakan itu di dalam hatinya. Ada orang yang dia bisu, maka dia mengatakan itu di dalam hatinya. Baik, kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Karena dia tidak bisa berkata. Apakah perlu dia menggerak-gerakkan bibirnya? Walaupun tidak keluar suara. Jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak. Karena yang dituntut adalah dia melafadzkan ucapan Allahu Akbar. Kalau dia tidak bisa melafadzkan, nggak ada faedahnya gerak-gerakan bibir. Cukup di dalam hati saja. Ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apakah dalam membaca takbir seorang itu perlu memperdengarkan yang di sampingnya atau cukup memperdengarkan dirinya sendiri? Yang jelas diomongkan dengan lisan ya. Tapi apakah dia cukup memperdengarkan diri sendiri atau orang lain yang ada di sebelahnya? Dalam hal ini jamaah yang saya muliakan, terdapat khilaf di kalangan para ulama. Ada dari kalangan ulama yang mereka mengatakan perlu diperdengarkan kepada orang sebelah. Karena kalau tidak diperdengarkan kepada orang yang sebelah, itu tidak dianggap dia itu membaca Allahu Akbarnya itu. Makanya sebagian orang ketika mereka takbiratul ihram, jarang kita dapatkan mereka mengkeraskan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun dia makmum. Makanya dalam sebagian masjid, pengurus masjid ada yang memperingatkan itu. Diharapkan untuk membaca bacaan yang didengar oleh sendiri. Begitu ya para jamaah ya, di dalam sebagian masjid. Kalau tidak salah di Masjid Raya juga begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang benar bagaimana? Apakah harus didengarkan kepada orang lain atau cukup dia sendiri dengar? Pendapat yang benar adalah cukup dia sendiri mendengar. Kenapa? Karena al-isma' dengan al-kalam itu dua hal yang berbeda. Orang dia membaca dengan orang memperdengarkan kepada yang lain itu dua hal yang berbeda. Sedangkan takbiratul ihram itu dituntut kita memperdengarkan kepada yang lain atau kita membaca. Para jamaah, membaca atau kita orang lain biar dengar? Membaca. Jadi memperdengarkan kepada orang lain adalah amrun zaid, sesuatu yang bersifat tambahan.
Dan itu bukan rukun dari rukun-rukun salat. Walaupun kalau dia ingin memperdengarkan silahkan saja, asal tidak mengganggu orang yang salat. Tetapi kalau dia hanya mengatakan Allah, dirinya dengar, maka itu adalah cukup. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah yang mengatakan harus didengarkan kepada orang sebelah, mutalab bid dalil. Dia perlu untuk memberikan dalil, dan dalam hal ini tidak ada dalil yang menjelaskan perkara tersebut. Baik, berarti kita simpulkan dalam membaca Allahu Akbar cukup didengar oleh kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak mendengar gimana jamaah? Bisa orang membaca takbir tapi dia tidak dengar bacaannya. Bisa atau tidak? Hah? Kalau kita baca takbir sendiri itu didengar sama telinga kita atau tidak? Didengar. Mungkin nggak orang baca tapi nggak didengar? Nah gitu. Gini. Anda dekatkan mic ke mulut Anda. Itu saya dianggap baca atau enggak? Enggak. Namanya apa nih? Qomat kamit. Bukan membaca. Orang lain bilang kumur-kumur. Membaca itu keluar suara para jamaah. Jadi kalau itu dia bukan baca, itu namanya menggerakkan bibir. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus teliti dalam hal ini, jangan sampai kita keliru. Baik. Masalah selanjutnya masih dalam bacaan takbir adalah apa boleh seorang mengganti Allahu Akbar dengan yang lainnya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Apakah dengan makna yang sama atau dengan makna yang lain? Walaupun itu benar, dia ganti dengan Allahu Ajal. Itu maknanya kurang lebih. Allahu Akbar dia ganti dengan Allahu Kabir. Allahu Kabir. Ini tidak boleh juga. Karena dari Nabi SAW adalah seperti itu. Dan dia tidak dianggap membaca takbiratul ihram. Batal salatnya demi hukum. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Yang beramal suatu amalan, ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Mengganti zikir-zikir yang seperti ini dengan apa yang lain, walaupun maknanya benar, keliru hadirin yang dimuliakan Allah. Mengganti Allahu Akbar dengan Allahu Ajal, takbiratul ihram, mengganti nada iqamah, mengganti tulisan azan dengan bahasa lain, walaupun maknanya sama, ini semuanya adalah tidak boleh dan akan merusak ibadah seseorang. Maka yang perlu dilakukan adalah dia mengatakan Allahu Akbar. Sebuah pertanyaan para jamaah, silahkan dijawab. Bagaimana kalau ada orang saking bodohnya dengan bahasa Arab, dia tidak tahu untuk mengatakan Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar, terbata-bata, atau misalkan Allahu terbata-bata. Orang yang seperti ini seandainya ada, wallahu a'lam bishawab, yang dituntut bagi dia adalah dia membaca dengan bahasa dia, dan itu tidak bagi masalah bagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak bisa mengatakan Allahu Akbar, Allahu terbata-bata. Tapi kalau dia bilang Allah Maha Besar, dia bisa. Maka dalam hal ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia baca walaupun dengan bahasa Aceh atau bahasa Indonesia. Bahasa Aceh apa? Allahu Akbar. Apa bahasa kitanya? Allah apa? Yang raya. Bukan gitu, kalian. Akbar itu maha besar, paling besar. Apa? Raya. Allah raya. Paling raya. Allah paling raya. Itu bisa. Baik. Jadi dia baca dengan bahasa Aceh, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa pakai bahasa apa. Kalau dia nggak bisa mentranslate ke bahasa apa saja dia, maka dia tidak perlu membaca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini yang berkaitan dengan Allahu Akbar. Tinggal beberapa masalah jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, tentang bacaan
memanjangkan dalam bacaan Allahu Akbar. Sebagian para ulama mereka itu memakruhkan di dalam membaca takbir dengan dipanjangkan. Allahu Akbar. Itu dipanjangkan atau tidak? Dipanjangkan. Mereka mengatakan makruh, dipanjangkan. Ada lagi yang mengatakan dia boleh memanjangkan ketika turun ke sujud atau bangun dari sujud. Itu kan semuanya nanti takbir-takbir semua tuh ya para jamaah. Kalau mau ruku Allahu Akbar. Kalau bangun dari ruku sujud ke berdiri Allahu Akbar. Tapi selainnya disingkat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, mana yang lebih dekat kepada dalil dalam hal ini? Wallahu alam bishawab. Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal ini beliau mengatakan semuanya boleh. Tidak ada konsep baku dari Nabi SAW yang melarang kita memanjangkan atau melarang kita memendekkan. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan sujud atau bangun dari sujud harus dipanjangkan. Tetapi bagaimana? Kembali kepada urf dan apa yang dia bisa, selama tidak merubah makna. Selama tidak merubah makna. Namun kalau dia sampai merubah makna, maka dalam hal ini wallahu alam bissawab, dia wajib untuk mengganti. Maksudnya kalau takbiratul ihram dia baca dengan bacaan yang salah maknanya, dia wajib mengulangi salatnya. Kalau takbir-takbir yang lain, maka dia tidak perlu mengulang salatnya. Contohnya misalnya Allahu Akbar, ya, ingin bergaya sedikit, akhirnya kesleo lidahnya. Allahu Akbar. Jadi akbarnya itu double. Akbar. Ini maknanya salah atau benar? Salah. Karena masuk dalam kata-kata Allahu Akbar itu pertanyaan. Allah apakah yang paling besar? Itu kan sudah salah total. Atau Allahu Akbar. Apakah Allah itu yang paling besar? Allah apakah itu yang paling besar? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita perhatikan. Ya, apakah kita memanjangkan, memendekkan selama tidak merubah makna, maka dalam hal ini tidak jadi masalah. Al-amru fihi wasi'. Permasalahannya luas. Ya. Jadi para jamaah ingin memanjangkan, memendekkan, daerah itu biasa memanjangkan, memendekkan, khair, semuanya boleh. Baik. Sampai sini para jamaah yang dimuliakan Allah, apa ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah? Belum ada? Kalau ada silahkan. Kalau belum ada saya mau baca lagi. Silahkan. Baca lagi aja. Baik. Masalah selanjutnya adalah, nanti kalau ada yang ingin tanyakan silahkan angkat tangan saja. Jadi masalah selanjutnya setelah kita mengatakan Allahu Akbar, kita mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan itu namanya raf'ul yadain. Takbir itu takbir, Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan itu raf'ul yadain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika dia takbiratul ihram, dia rafi'an yadaih, mengangkat kedua tangannya. Sudah kita sebutkan dulu, kalau tata cara mengangkat kedua tangan itu boleh bebarengan dengan takbir, boleh mendahului takbir, dan boleh setelah takbir. Tiga-tiganya boleh. Misalnya Allahu Akbar, ini bareng-bareng. Atau tangannya lurus, Allahu Akbar. Itu juga boleh. Atau dia takbir dulu, dia mengangkat tangan dulu. Dia gini dulu, baru Allahu Akbar. Jadi tiga-tiganya boleh dan tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi boleh sama. Boleh lebih dulu takbir, boleh lebih dulu mengangkat kedua tangan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam semua gerakan salat hanya ada 4 tempat seorang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Selain itu tidak ada. Dan ini ada di dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir idza iftataha shalah. Dihitung ya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takbir ketika membuka salat. Kapan itu? Takbiratul ihram. Wa idza raka'a, ketika ruku. Berapa? 2. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika mengangkat
kepalanya dari ruku. Berapa? 3. Wa idza qama minas tsaniyati ba'dal julus. Dan ketika Nabi SAW bangun dari rakaat kedua setelah duduk tasyahud. 4 saja. Selain 4 ini tidak ada dalil dari Nabi SAW, kita mengangkat kedua tangan kita. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ingat ya, ketika takbiratul ihram. 1. Ketika akan ruku. 2. Ketika bangun dari ruku. 3. Sami Allahu liman hamidah. Kita sambil angkat kedua tangan kita. Dan yang keempat, ketika rakaat kedua setelah tasyahud pertama dan akan bangun ke atas. Ketika kita bangun ke atas, kita juga mengangkat kedua tangan kita. Ketika turun sujud, ada mengangkat kedua tangan? Turun ke sujud? Tidak ada. Sujud duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Dan selainnya tidak ada mengangkat kedua tangan. Hanya di tempat-tempat tersebut. Kemudian beliau mengatakan madmumatail asabi'. Jari jemarinya itu ditempelkan. Ya, yadhummu ba'dhuha ila ba'd. Kita tempelkan satu dengan yang lain. Ini makna madmumat al-asabi'. Dan ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW demikian. Mamdudah, dalam keadaan berdiri, bukan tergenggam. Ya, tapi berdiri begini. Ini yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadahu idza qama ila sholati rafa'a yadahu madda. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri untuk salat, beliau itu menjadikan tangannya itu madda, ke atas. Gini. Jadi tidak terbuka, tidak begini, tetapi ditempelkan jari jemari dan diluruskan. Bukan begini tapi lurus. Allahu akbar. Ini adalah keadaan yang afdal dari Nabi SAW. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya ada orang yang mengangkat kedua tangannya tidak seperti itu, tidak bisa dikatakan sholatnya batal. Ya. Apalagi kalau terburu-buru. Kadang kalau terburu-buru asal aja. Ini kayak gini misalkan. Kayak gini nempel nggak jari jemarinya? Nggak ya. Kita dorong biar nempel. Artinya kayak gini kadang sering kita. Tapi tidak membatalkan sholat dan tidak berdosa. Karena ini adalah hay'ah yang afdal, hay'ah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada perbedaan antara lelaki dan wanita. Kita semua tahu kaidah an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita adalah bagian dari laki-laki, sama. Maka wanita dan laki-laki sama keadaannya. Lelaki dan wanita sama keadaannya. Dalam mengangkat kedua tangannya, apakah dia lelaki atau wanita, maka itu sama. Ya. Sebagian ulama mereka berpendapat kalau wanita ketika takbiratul ihram itu dikempitkan tangannya. Pernah dengar ya? Dikempitkan tangannya. Jadi dikempitkan ke payudaranya. Dan ini butuh dengan dalil. Ketika sujud juga begitu, dikempitkan. Dan ini butuh dalil para jamaah. Secara asal apa yang disyariatkan bagi laki-laki, maka itu disyariatkan bagi perempuan. Baik, oleh karena itu tidak ada pengkhususan dalam hal ini. Oleh karena itu kembali ke hukum asal. Terus apa sih faidahnya kita mengangkat kedua tangan? Faidahnya jelas itu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang dia mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jar, dia mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala. Namun sebagian ulama mereka mengatakan berbagai alasan-alasan. Ya. Seperti sebagian Syafi'iyah mereka mengatakan, kalau kita mengangkat kedua tangan begini, itu tandanya kita ini membuka kehidupan baru dengan sholat. Ya. Karena kalau kita tidak mengangkat kedua tangan kita, kita masih terconnecting dengan dunia luar. Tapi ketika kita mengangkat kedua tangan begini, maka kita sudah seakan-akan berada di alam baru. Kita sedang sholat. Ini yang mereka sebutkan. Namun wallahu alam bisawab, yang jelas ini adalah nas yang telah datang dari Nabi SAW. Kita tidak tahu secara detail kenapa Rasulullah SAW mensyariatkan dalam sholat mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Yang perlu kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kenapa kok perempuan kalau dia haid atau nifas, dia itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat? Kok bisa? Ditegur sama Aisyah radhiyallahu anha, kamu khawarij ya? Kebetulan yang berpendapat seperti itu dan suka bertanya-tanya kayak gitu adalah kelompok di daerah Haruriyah.
Haruriyah itu daerah di kala itu yang menjadi basis kelompok teroris. Kamu teroris ya? Kata wanita itu namanya Ummu Abdillah, dia mengatakan, "La ya Aisyah, innama as'al, saya cuma tanya." Lalu Aisyah mengatakan, begitulah kita disuruh. Simpel jawab. Hakadha nu'mar, begitulah kita disuruh. Ya. Kunna idza, kita kalau sedang haid, nu'mar bi qada'is siyam wala nu'mar bi qada'is shalah. Kita disuruh untuk mengqadha puasa, tapi tidak disuruh mengqadha salat. Selesai. Dan ini menjadi dalil para jamaah bahwa tidak ada di dalam Islam seorang mengqadha salat yang telah dia tinggalkan sebelum dia mengenal sunnah. Kenapa? Karena kita mengatakan wajib dia mengqadha. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Begitulah diatur. Yang dia mengqadha salat adalah orang yang tertidur atau dia terlupa. Selain itu tidak ada. Apalagi sampai harus membeli beras. Lalu dilakukan di dalamnya tolak breh. Dorong sana, dorong sini. Dorong sana, dorong sini. Ini semuanya tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Memberatkan kepada orang yang ingin taubat. Dan membuat orang malas sholat. Jajan. Banyak tuh beras. Tinggal beli berapa. Nanti suruh ahli warisnya bayar. Di dunia ini bebas. Enak kali dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini semuanya adalah syariat Rasul. Kita fahami sebabnya atau tidak fahami sebabnya, tetap tidak merubah keinginan kita untuk mengamalkan syariat tersebut. Sisa pembahasan dalam mengangkat kedua tangan akan kita sambung pada majelis yang akan datang. Baik, sudah masuk waktu Isya, beberapa menit ke depan kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.